Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi dalam bahasa Arab artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Sujud sahwi bacaannya yaitu subhana malayanamu wala yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan sujud antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Yang terakhir, setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Hikmahnya yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, hikmahnya yaitu menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat sajdah ada dalam Al-Quran, diantaranya yaitu Quran Surah Ar-Ra'd. Selanjutnya Quran Surah As-Sajdah, selanjutnya Quran Surah Al-A'raf, juga terdapat di Quran Surah An-Najm, Quran Surah Maryam, Quran Surah Al-Hajj, Quran Surah Al-Alaq, Quran Surah An-Nahl, juga terdapat di Quran Surah An-Naml, Quran Surah Al-Isra, Quran Surah As-Sod, Quran Surah Al-Hajj, Quran Surah Al-Insyiqaq, yang terakhir Quran Surah Al-Furqan. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. Ketiga melakukan takbiratul ihram. Selanjutnya yaitu sujud 1 kali, disunnahkan membaca doa sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang terakhir tata caranya yaitu bangun dari sujud dengan membaca takbir kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Adapun hikmah melaksanakan sujud tilawah, yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi
merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, seorang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud selanjutnya atau yang sujud yang terakhir itu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir yaitu bangun dari sujud kemudian salam. Adapun hikmah melaksanakan sujud syukur, yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak boleh sombong, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Baiklah, bahasan kita kali ini mudah-mudahan kalian paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.